Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk dalam uraian materi, terlebih dahulu kita akan membahas kompetensi dasar dari relasi dan fungsi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mendeskripsikan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi antara dua himpunan yang disajikan dalam berbentuk grafik, himpunan pasangan terurut, atau ekspresi simbolik. Nah, yang kedua, mengidentifikasi relasi yang disajikan dalam berbagai bentuk yang merupakan fungsi. Dan yang ketiga, menerapkan daerah asal dan daerah hasil fungsi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian deskripsi singkat materi. Nah, dalam modul ini kita akan belajar mengenai konsep-konsep tentang relasi dan fungsi, serta contoh penerapannya yang masih dapat dikembangkan sesuai dengan bidang keahlian. Nah, konsep fungsi merupakan hal yang penting dalam berbagai cabang matematika. Dalam banyak hal, fungsi diterapkan dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, baik dalam bidang teknik, ekonomi, dan bidang lainnya yang mempelajari hubungan-hubungan antar variabel, di mana variabel satu sama lainnya saling berpengaruh atau mempengaruhi dan dapat diukur seperti jarak dan waktu dapat diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa jarak adalah fungsi dari waktu. Materi pembelajaran. Nah, dalam modul ini terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. Nah, kegiatan pembelajaran yang pertama, kita akan membahas konsep relasi, yang kedua sifat-sifat relasi. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua, kita akan membahas konsep fungsi, yang kedua sifat-sifat fungsi, dan yang ketiga jenis-jenis fungsi, serta operasi aljabar pada materi yang pertama yaitu konsep relasi. Definisi, misalkan A dan B adalah himpunan, relasi dari A ke B adalah aturan penaikan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Yang kedua, daerah asal atau biasa disebut domain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Yang ketiga, daerah kawan atau biasa disebut dengan kodomain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Dan yang keempat adalah daerah hasil atau biasa juga disebut dengan range suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Nah, catatannya itu relasi dapat terbentuk apabila terdapat dua himpunan atau kelompok yang memiliki anggota yang akan dipasangkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, relasi dapat terbentuk apabila ada aturan yang mengaitkan antara anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain. Nah, relasi adalah hubungan antara dua elemen dua himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu himpunan ke himpunan lain. Nah, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, misalkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Nah, misalkan A dan B dua himpunan relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B disebut hasil kali kartesius A dan B. Nah, dan dituliskan itu dalam A dikali B sama dengan X, Y, di mana X itu elemen dari A dan Y elemen dari B. Contohnya, himpunan A sama dengan Indonesia, Jepang, Korea, dan Prancis. Kemudian himpunan B Tokyo, Paris, Jakarta, dan Seoul. Nah, tentukan
himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Nah, penyelesaiannya itu Indonesia itu adalah ibu kotanya yaitu Jakarta. Kemudian Jepang ibu kotanya Tokyo. Kemudian Korea yaitu Seoul dan Prancis yaitu Paris. Yang kedua, sifat-sifat relasi. Nah, ada beberapa sifat-sifat relasi, diantaranya yaitu yang pertama, sifat reflektif. Nah, misalkan R adalah sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan P. Nah, relasi R dikatakan bersifat reflektif jika untuk setiap P elemen P berlaku P, P itu elemen bilangan real. Contohnya, diberikan himpunan P itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, didefinisikan relasi R pada himpunan P dengan hasil relasi adalah himpunan S, di mana himpunan S itu sama dengan 1,1, kemudian 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,2. Nah, relasi R tersebut bersifat reflektif sebab setiap anggota himpunan P berpasangan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sifat simetris. Nah, misalkan R sebuah relasi pada himpunan P, relasi R ditetapkan bersifat simetris apabila untuk setiap X, Y itu elemen bilangan dan berlaku Y, X itu juga elemen real, bilangan real. Nah, contohnya diberikan himpunan A atau himpunan P itu sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian didefinisi R pada himpunan P dengan R itu sama dengan 1,1, 1,2, 1,3. Kemudian 2,2, 2,1, 3, dan 3,3. Nah, dikatakan relasi R bersifat simetris sebab untuk setiap X, Y itu elemen real dan berlaku X, Y itu elemen bilangan real. Kemudian sifat transitif. Nah, misalkan R sebuah relasi pada himpunan P, relasi R bersifat transitif apabila untuk setiap X, Y itu elemen bilangan real dan Y, Z itu elemen bilangan real, maka berlaku X, Z itu elemen real. Contohnya, diberikan himpunan P sama dengan 1, 2, 3. Didefinisikan relasi pada himpunan P dengan hasil relasi adalah himpunan R yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Nah, relasi R tersebut bersifat transitif sebab X, Y elemen R dan Y, Z elemen R, maka berlaku X, Z itu elemen R. Kemudian sifat antisimetris. Nah, misalkan R adalah sebuah relasi pada sebuah himpunan P. Nah, relasi R dikatakan bersifat antisimetris apabila untuk setiap X, Y elemen R dan Y, X elemen R berlaku X sama dengan Y. Nah, contohnya itu diberikan himpunan C sama dengan 2, 4, 5. Didefinisikan relasi R pada himpunan C dengan R itu sama dengan A, B, di mana elemen A berkelipatan B dan AB elemen C, sehingga diperoleh R itu sama dengan 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Nah, relasi R tersebut bersifat antisimetris. Nah, contoh yang pertama itu sekumpulan anak yang terdiri atas 5 orang yaitu Siti, Beni, Dayu, Joko, dan Tono berturut-turut berusia 6, 7, 9, 10, dan 11 tahun. Pasangkanlah usia tiap-tiap anak pada bilangan prima yang kurang dari 15. Apakah semua anak dapat disangkakan? Tentukanlah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Nah, diketahui 5 orang yaitu Siti, Beni, Dayu, Joko, dan Tono berturut-turut berusia 6, 7, 9, 10, dan 11. Yang ditanyakan,
Pasangkanlah usia tiap-tiap anak pada bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, bilangan prima yang kurang dari 15 itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, penyelesaiannya itu tidak semua anak akan dapat dipasangkan karena setiap anak memiliki usia yang berbeda dan ada beberapa anak yang usianya bukan bilangan prima. Contohnya itu ada 6, kemudian 9, dan 10. Pertanyaan yang kedua, daerah asal yaitu Siti, Beni, Dayu, Joko, dan Tono. Kemudian daerah kawannya itu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, di mana daerah kawan ini diperoleh dari bilangan prima yang kurang dari 15. Kemudian daerah hasil atau range-nya yaitu Beni itu berusia 7 tahun dan di daerah kawannya itu ada 7. Kemudian Tono 11 tahun dan di daerah kawannya itu ada 11. Jadi yang hanya memiliki daerah asli yaitu Beni yaitu 7, kemudian Tono 11. Nah, contoh yang kedua, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan A, B, C. Anggota-anggota himpunan A dan himpunan B dapat dihubungkan dengan relasi yaitu faktor dari. Nah, buatlah relasi dalam bentuk diagram panah, pasangan berurut, dan diagram kartesius. Nah, diketahui itu himpunan A itu 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B, A, B, C. Nah, yang ditanyakan itu relasi dalam bentuk diagram panah, pasangan berurut, dan diagram kartesius. Nah, penyelesaiannya itu yang diagram panah seperti pada slide, yaitu di mana satu itu dapat berpasangan dengan A, kemudian faktor juga berpasangan dengan B. Kemudian begitupun dengan 2 itu ke B, kemudian 3 itu bisa ke D dan C. Kemudian pasangan berurut, himpunan pasangan berurutan dengan memasangkan secara berurutan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu kita lihat 1, A, kemudian 1, B, selanjutnya 2, B, kemudian 3, B, dan 3, Nah, diagram kartesiusnya seperti pada gambar, yaitu di mana 1 itu berpasangan dengan A dan 1 juga berpasangan dengan B. Kemudian 2 itu berpasangan dengan B dan 3 itu berpasangan dengan B dan juga berpasangan dengan C. Yang ketiga, konsep fungsi. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan, fungsi F jika A ke B adalah satu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Kemudian, fungsi adalah bagian dari relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, fungsi yang demikian ini disebut juga dengan pemetaan. Dari definisi tersebut secara simbolik, notasi fungsi tersebut dapat ditulis menjadi F atau fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, jika F memetakan suatu elemen X ke elemen A ke suatu Y elemen B, dikatakan bahwa Y adalah peta X oleh fungsi F dan peta ini dinyatakan dengan notasi Fx dan X disebut praperta Y. Jadi bisa juga dinotasikan sebagai F memetakan X ke Y, sedemikian hingga Y itu sama dengan Fx. Nah, dalam fungsi itu ada yang disebut dengan domain, di mana domain ini biasa disebut dengan daerah asal, yaitu himpunan tak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan dan dinyatakan dalam
notasi DS. Kemudian yang kedua kodomain. Nah, kodomain ini juga biasa disebut dengan daerah kawan, yaitu himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai dengan fungsi yang didefinisikan dan dinyatakan dalam notasi KF. Kemudian range atau biasa juga disebut dengan daerah hasil, yaitu hasil himpunan dalam daerah kawan dan dinyatakan dalam notasi RS. Nah, contoh perhatikan gambar di bawah ini. Nah, terdapat di himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B ada A, B, C. Nah, yang ditanyakan dari gambar tersebut tentukan domain, kodomain, dan range. Jadi kita ketahui bahwa domain itu adalah daerah asal. Nah, di mana daerah asal ini adalah himpunan A. Jadi daerah asal atau domain itu adalah himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian kodomain yaitu daerah kawan, di mana kita lihat daerah kawannya yaitu himpunan B. Jadi daerah kawannya yaitu A, B, C. Nah, kemudian range-nya itu atau hasil pemetaannya itu dapat kita lihat pada himpunan A itu dia mempunyai pasangan di daerah kawan yaitu A. Kemudian di 2 itu mempunyai pasangan B dan 3 juga mempunyai pasangan B. Jadi hasil pemetaan atau biasa disebut dengan range yaitu A dan B. Contoh yang kedua, diketahui fungsi F memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x dikurang 1. Jika daerah asal A ditetapkan A di mana x itu kurang dari atau sama dengan 0 dan x-nya juga itu kurang dari atau sama dengan 4, di mana x itu adalah elemen bilangan real. Tentukan F0, F1, F2, F3, dan F4. Kemudian yang kedua, gambarkan grafik fungsi Y di mana fx itu sama dengan 2x dikurang 1 dalam bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, tentukan daerah hasil dari fungsi fx. Nah, untuk penyelesaian yang bagian A, kita ketahui bahwa fx itu sama dengan 2x dikurang 1, sehingga f0-nya itu sama dengan 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi x-nya itu kita ganti menjadi 0. Kemudian f1-nya x-nya kita ganti menjadi 1 sehingga 2 dikali 1, 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Kemudian f2-nya x-nya kita ganti menjadi 2 sehingga 2 dikali 2 dikurang 1 itu sama dengan 3. Kemudian f3-nya kita ganti menjadi 3 sehingga 2 dikali 3, 6 dikurang 1, 5. Kemudian f4-nya x-nya kita ganti menjadi 4 sehingga 2 dikali 4 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, gambar fungsi Y di mana fx-nya itu sama dengan 2x dikurang 1 seperti pada gambar, yaitu di mana f0-nya itu sama dengan min 1, kemudian f1-nya itu sama dengan 1, f2-nya itu sama dengan 3, kemudian F3-nya sama dengan 5 dan F4-nya itu sama dengan 7. Kemudian daerah hasil fungsi tersebut yaitu F memetakan RF sama dengan Y di mana Y-nya itu min 1 atau Y-nya itu kurang dari atau sama dengan min 1 dan Y-nya juga itu kurang dari atau sama dengan 7 di mana Y-nya itu adalah elemen bilangan real. Sifat-sifat fungsi. Nah, sifat fungsi yang pertama yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif ini biasa juga disebut fungsi ke dalam atau into atau fungsi satu-satu, di mana fungsi F memetakan A ke B dikatakan 1 ke 1 atau 1 to 1 atau injektif jika tidak ada 2 atau lebih elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Contohnya itu himpunan A itu sama dengan A, B, C, kemudian himpunan B itu 1, 2, dan 3. Nah, fungsi F itu memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F, yaitu A,3, kemudian B,1, dan C,2. Nah, seperti pada gambar, tampak bahwa tiap anggota A yang berbeda
mempunyai peta yang berbeda di fungsi B. Fungsi F adalah fungsi injektif atau satu-satu. Dapat kita lihat A itu pasangannya 3, kemudian B itu pasangannya 1, dan C itu pasangannya 2. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif atau biasa juga disebut fungsi pada atau onto. Nah, suatu fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B atau RF itu sama dengan B. Nah, contohnya himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B itu sama dengan A, B, C. Nah, fungsi F memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F di mana 1, A, 2, B, 3, A, dan 4, B. Jadi tampak pada himpunan A itu dia mempunyai pasangan di himpunan B yaitu A. Kemudian yang kedua itu dia mempunyai pasangan ke B. Kemudian yang ketiga dia mempunyai pasangan ke A, dan 4 itu mempunyai pasangan ke B. Kemudian fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif di mana fungsi F memetakan A ke B dinyatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Contohnya itu himpunan A itu sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B itu A, B, C. Nah, fungsi F memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut yaitu F itu sama dengan 1, A, kemudian 2, C, dan 3, B. Nah, tampak bahwa fungsi F adalah fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Nah, fungsi F adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Dapat kita lihat di himpunan A itu dia mempunyai pasangan di himpunan B itu sama dengan 1. Kemudian B mempunyai pasangan 3, kemudian C pasangan 2, dan D pasangan 4. Jadi ini disebut sebagai fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, jenis-jenis fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi konstan atau fungsi tetap. Nah, satu fungsi F memetakan A ke B ditentukan dengan rumus Fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku Fx itu sama dengan C, di mana C itu adalah bilangan konstan. Contohnya, diketahui fungsi F memetakan R ke F dengan rumus Fx itu sama dengan 3 dengan daerah domain di mana X itu sama dengan kurang dari atau sama dengan minus 3 dan X-nya itu kurang dari 2, sehingga gambar grafiknya itu seperti pada gambar yaitu di mana X-nya itu min 3 dan ini itu 3 juga, sama seperti min 2 dia tetap 3, kemudian min 1 itu tetap 3, 0 itu 3, dan 1 itu ke 3. Nah, grafiknya seperti pada gambar yaitu dapat kita lihat bahwa min 3 itu sama dengan 3, kemudian min 2 nya itu sama dengan 3, jadi semuanya itu atau fx-nya itu sama dengan 3. Kemudian fungsi linear. Nah, satu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx itu sama dengan ax ditambah b, di mana a itu tidak sama dengan 0 dan a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contohnya itu diketahui fx itu sama dengan 2x tambah 3, sehingga gambar grafiknya yaitu dapat kita lihat x-nya misalkan x-nya itu 0, jadi y-nya itu min 1/2, kemudian fx-nya itu 3, y-nya itu 0.
Nah, seperti pada gambar grafiknya dapat kita lihat di misalkan x-nya itu sama dengan 0, maka y-nya itu adalah minus seperdua. Kemudian jika x-nya itu 3, maka y-nya itu 0. Kemudian fungsi kuadrat. Nah, suatu fungsi f(x) disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan ab dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contohnya, fungsi f ditentukan oleh f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Gambar grafiknya seperti pada gambar, yaitu kita ketahui bahwa misalkan x-nya itu 1 dan y-nya itu 0. Kemudian misalkan x-nya itu 2, y-nya itu 5. Kemudian misalkan x-nya itu min 1, y-nya itu 0. Kemudian pada gambar misalkan x-nya itu min 3, y-nya itu juga 0. Kemudian x-nya itu min 4, y-nya itu 5. Kemudian x-nya itu min 1, y-nya itu min 4. Dan dapat kita lihat juga bahwa misalkan x-nya itu 0, maka y-nya itu min 3. Kemudian fungsi identitas. Nah, suatu fungsi f(x) disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dikatakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik apius maupun ordinatnya sama. Nah, fungsi identitas ditentukan oleh f(x) itu sama dengan x. Contohnya, fungsi pada R didefinisikan sebagai f(x) itu sama dengan x untuk setiap x. Carilah f-2, f0, f1, dan f3. Kemudian gambarlah grafiknya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu, kita ketahui bahwa f(x) itu sama dengan x, sehingga f-2-nya itu, x-nya kita ganti jadi min 2, sehingga f-2 itu sama dengan min 2. Begitupun dengan f0, x-nya kita ganti menjadi 0, sehingga f0 itu sama dengan 0. Kemudian f1, x-nya kita ganti menjadi 1, sehingga f1-nya itu 1. Dan f3, x-nya kita ganti menjadi 3, sehingga f3 itu sama dengan 3. Kemudian gambar grafiknya seperti pada slide dapat kita lihat bahwa jika x-nya 3 itu, y-nya juga 3. Kemudian x-nya 1, y-nya juga 1. Kemudian x-nya 0, maka y-nya juga 0. Kemudian x-nya itu min 2, maka y-nya juga itu min 2. Kemudian x-nya itu min 1, maka y-nya juga itu min 1. Kemudian fungsi tangga atau bertingkat. Nah, suatu fungsi f(x) disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f(x) berbentuk interval-interval yang sejajar. Contohnya diketahui fungsi f(x) itu min 1 jika x kurang dari 1. Kemudian 0 jika min 1 kurang dari x itu 2. Kemudian 2 jika x kurang dari x itu 4. Kemudian 3 jika x itu lebih besar dari 4. Nah, tentukan interval f min 2, f0, f3, dan f5, dan gambarkan grafiknya. Nah, untuk f min 2 itu sama dengan min 1, kemudian f0 itu 0, f3 itu sama dengan 2, f5 itu sama dengan 3. Nah, gambar grafiknya dapat kita lihat jika x-nya itu sama dengan 4, maka y-nya itu sama dengan 43. Kemudian jika x-nya 2, maka y-nya juga 2. Nah, dapat kita lihat pada gambar grafik berikut. Kemudian fungsi modulus. Nah, suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus atau mutlak
Apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Nah, contohnya, fungsi f memetakan x ke nilai mutlak x, atau f memetakan x ke nilai mutlak ax ditambah b, maka fx-nya itu sama dengan nilai mutlak x. Artinya, nilai mutlak x di mana x jika x itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian min x jika x-nya itu kurang dari 0. Gambar grafiknya itu seperti berikut. Nah, dapat kita lihat gambar grafik dari fungsi modulus, yaitu x-nya itu sama dengan min x, kemudian y-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x itu sama dengan min fx. Kemudian disebut fungsi genap apabila berlaku f min x itu sama dengan fx. Jika f min x itu tidak sama dengan min fx, maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Contohnya, yang pertama, fx itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 3 cos x dikurang 5. Yang ketiga, fx itu sama dengan x pangkat 2 dikurang 8. Nah, kita akan membuktikan apakah dari setiap contoh ini dia fungsi ganjil atau fungsi genap atau bukan fungsi keduanya. Yang pertama itu f itu kita ganti menjadi min x sama dengan 2, x-nya itu kita ganti menjadi min x, jadi 2 min x pangkat 3 ditambah min x. Nah, jadi min 2x pangkat 3 plus sama dengan min x itu sama dengan minus x, sehingga dapat dilihat bahwa x-nya kita pindahkan ke depan sehingga 2x pangkat 3 ditambah x. Nah, ini adalah min fx, sehingga fungsi fx ini merupakan fungsi ganjil karena dia minus. Yang kedua, fx sama dengan 3 cos x dikurang 5. Nah, x-nya itu kita ganti menjadi min x, sehingga f min x sama dengan 3 cos min x dikurang 5, sehingga 3 cos x dikurang 5. Jadi fungsi fx ini merupakan fungsi genap karena dia positif. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 8x. X-nya kita ganti menjadi min x, sehingga f min x sama dengan min x kuadrat dikurang 8 kali min x, sehingga x kuadrat ditambah 8x, karena negatif dikali negatif itu sama dengan positif, sehingga fungsi f min x itu tidak sama dengan fx, dan f min x itu tidak sama dengan min fx, sehingga fungsi fx adalah tidak genap dan tidak ganjil. Operasi aljabar pada fungsi. Jenis operasi aljabar sering dijumpai dalam susunan bilangan real seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Operasi aljabar pada bilangan real dapat diterapkan pada aljabar fungsi, yaitu jika diketahui fungsi fx dan gx dan n bilangan rasional. Nah, operasi aljabar pada fungsi didefinisikan sebagai berikut. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu penjumlahan didefinisikan sebagai f ditambah g dikali x itu sama dengan fx ditambah gx. Dengan daerah asal df ditambah g itu sama dengan df iris dg. Yang kedua, pengurangan didefinisikan sebagai f dikurang g dikali x itu sama dengan fx dikurang gx. Dengan daerah asal, df dikurang g sama dengan df irisan dg. Yang ketiga, perkalian didefinisikan sebagai f dikali g dikali x itu sama dengan fx dikali gx. Dengan daerah asal,
df dikali g itu sama dengan df irisan dg. Yang keempat, pembagian didefinisikan sebagai f per g dikali x itu sama dengan fx per dx dengan daerah asal df per g itu sama dengan df irisan dg. Nah, contoh diketahui fungsi-fungsi f dan g ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x dikurang 10 dan x-nya itu sama dengan akar 2x dikurang 1. Tentukan nilai fungsi-fungsi berikut, kemudian tentukan daerah asalnya. Yang pertama, f ditambah g dikali x, kemudian f dikurang g dikali x, dan c f dikali g dikali x, dan f per g dikali x. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui daerah asal fungsi fx itu sama dengan 2x dikurang 10 adalah df, di mana x-nya itu elemen bilangan real. Kemudian daerah asal fungsi gx itu sama dengan akar 2x dikurang 1 adalah dg x, di mana x itu lebih besar atau sama dengan 1/2 dan x itu elemen real. Nah, yang pertama jumlah fungsi fx dan gx adalah, nah, f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx, sehingga dapat kita tulis 2x dikurang 10 ditambah gx-nya itu akar 2x dikurang 1. Nah, daerah asal fungsi f ditambah g dikali x itu adalah df ditambah g sama dengan df irisan dg. Nah, sehingga dapat ditulis x, di mana x elemen R, irisan x, di mana x itu lebih besar atau sama dengan 1/2 dan x itu elemen real. Nah, jadi hasilnya yaitu x, di mana f itu lebih besar atau sama dengan 1/2 dan x-nya itu adalah elemen real. Yang kedua, selisih fungsi fx dan gx adalah f dikurang g dikali x itu sama dengan fx dikurang gx, sehingga f-nya itu adalah 2x dikurang 10 dikurang akar 2x dikurang 10. Nah, daerah asal fungsi f dikurang g dikali x itu adalah df dikurang g sama dengan df irisan dg. Nah, dapat kita tulis x, di mana x elemen real, irisan x, di mana x lebih besar atau sama dengan 1/2 x elemen R. Nah, jadi hasilnya itu x elemen x, di mana x lebih besar atau sama dengan 1/2 dan x-nya itu adalah elemen bilangan real. Yang ketiga itu perkalian fungsi fx dan gx. Nah, fx f dikali g dikali x itu sama dengan fx dikali gx. Nah, fx-nya itu adalah 2x dikurang 10 dikali akar 2x dikurang 10. Nah, hasilnya itu 2, kita akan masuk 2x dikali akar 2x dikurang 1, kemudian dikali 10 dikali 2x dikurang 1. Nah, daerah asal fungsi fx, f dikali gx adalah, nah, df dikali g itu sama dengan df irisan dg, sehingga df-nya itu adalah x, di mana x itu elemen R, dan dg-nya itu adalah x, di mana x lebih besar atau sama dengan 1/2, di mana x-nya itu elemen bilangan real, sehingga dapat ditulis x, di mana x elemen real, irisan x, di mana x lebih besar atau sama dengan 1/2, maka x-nya itu elemen real, sehingga x, di mana x lebih besar atau sama dengan 1/2 dan x-nya itu elemen real. Nah, yang keempat, pembagian fungsi fx dan gx, yaitu f per g dikali x itu sama saja dengan fx per gx, sehingga
2x dikurang 10 per akar 2x dikurang 1. Nah, daerah asalnya yaitu df per g itu sama dengan df irisan dg dan gx itu tidak sama dengan 0. Jadi dapat kita tulis x di mana x itu elemen R, irisan x di mana x lebih besar atau sama dengan 1/2, x-nya itu elemen real dan gx-nya itu sama dengan akar 2x dikurang 1 itu lebih besar dengan 0 karena itu tidak sama dengan 0. Jadi dapat ditulis x di mana x itu lebih besar atau sama dengan 1/2, x elemen R dan x-nya itu lebih besar dari 1/2. Nah, jadi hasilnya yaitu x elemen x lebih besar 1/2 di mana x-nya itu elemen R. Nah, sebelum kita mengakhiri video pada saat ini, terlebih dahulu silakan kerjakan soal yang terdiri dari 4 soal ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan Anda mengenai materi relasi dan fungsi. Nah, demikian video pembelajaran mengenai relasi dan fungsi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.